Petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. 13 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya oli dan material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah satu warga, diduga api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke airan kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi debit air yang tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga sempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat bus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat dengan kondisi hujan deras. Sopir yang diduga hilang konsentrasi ditambah kaca depan mobil berembut membuat bus terjun ke sungai. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 dewasa baru pulang dari berwisata dari Pakis Karawang. Seluruhnya selamat. Kasusnya kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi. Kocar-kacir peserta judi sabung ayam terjadi saat aparat gabungan dari unit Resmob Polres Pangkep dan Polsek Mandele menggerebek arena judi sabung ayam yang terletak di atas gunung di Desa Mandele, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan aktivitas tersebut. Dalam penggerebekan, petugas tidak berhasil menangkap pelaku, namun 9 ekor ayam aduan berhasil diamankan sebagai barang bukti. Arena judi yang berdiri di atas tanah perbukitan itu langsung dibongkar dan dibakar di tempat. Aksi penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan kegiatan judi sabung ayam yang cukup tersembunyi berada di atas gunung. Untuk kepentingan penyelidikan, ayam aduan yang berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Pangkep sebagai barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi yang melahirkan. Ya, pemirsa, ini petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan juga Polri ini mengevakuasi seorang wanita yang hendak melahirkan di tengah banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Iya, ini terjadi pada kemarin malam ya, di mana selain ibu yang hendak melahirkan, pemirsa, sejumlah lansia hingga anak-anak ini juga turut evakuasi petugas lantaran kondisi banjir yang kian tinggi.
Seorang ibu yang hendak melahirkan harus dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir hingga 2 meter di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan ban pelampung, ibu tersebut dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian warga juga sudah mulai dievakuasi keluar dari rumah untuk mengungsi ke lokasi pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu. Pas sekitar jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi, Pak? Iya. Ini warga sendiri gimana, Pak? Udah mulai dievakuasi atau gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi Ya. Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya, betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, soalnya ini hari udah melahirkan. Oh, udah mau melahirkan, Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana tadi, Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Depan yang terdekatnya sini, depan. Dekat Ya. ya. Selain evakuasi ibu yang hendak melahirkan, petugas menggunakan perahu karet menyusuri gang menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumah karena luapan air Kali Ciliwung mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami, pemirsa. Pram Sejahtera juga iNews, pemirsa, langsung dari iCenter Jakarta. Kita masuk ke informasi bencana alam, pemirsa ini. Ada pasca terjadinya banjir dan longsor di kawasan Puncak, petugas gabungan akhirnya menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Ya, proses evakuasi ini pemirsa berjalan dramatis karena korban berada di tebingan setinggi 15 meter. Tertimbun akhirnya bisa selamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari proses evakuasi korban longsor Megamendung Kabupaten Bogor, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami, jurnalis iNews ada Wildan Hidayat langsung dari lokasi. Ya, halo, selamat siang Wildan. Seperti apa proses pencarian korban hingga saat ini? Apakah ada kendala yang dilalui oleh petugas? Baik, Ayah dan juga Pram, selamat pagi pemirsa di rumah. Untuk diketahui bahwa pencarian korban di wilayah Kecamatan Cisarua sejak kemarin sudah dilakukan
dan sudah berhasil dievakuasi 2 orang yang terdiri dari dua pria yang merupakan orang penunggu dari villa sudah dievakuasi sejak kemarin siang. Dan begitu juga untuk di Kecamatan Megamendung, yaitu seorang santri yang juga dikabarkan meninggal dunia, 1 orang sudah dipulangkan ke rumah duka yaitu di Cianjur. Dan saat ini warga masih melakukan pembersihan rumah mereka untuk bersih-bersih, mengingat lumpur dan kotoran masih terjadi. Dan Ayah Pram di Kecamatan Cisarua kemarin itu terjadi hanya beberapa longsoran yang membuat beberapa villa ambruk dan juga menewaskan 2 orang. Dan di Kecamatan Megamendung ini terjadi hanya 1 orang yang meninggal dunia. Ayah dan Pram, demikian. Iya, rekan Wildan, sebelum terjadi longsor, apakah warga di sana melihat tanda-tanda adanya retakan tanah atau bergeraknya tanah di sana, atau seperti apa, rekan Wildan? Ya, Pram dan juga Ayah, bahwa sebelumnya memang di dua kecamatan ini di kawasan wisata Puncak ini terjadi hujan yang begitu cukup deras dan mengakibatkan intensitas hujan yang cukup lebat, mengakibatkan beberapa rumah dan juga banjir bandang terjadi di Kecamatan Megamendung. Dan untuk diketahui, Pram, bahwa di Kecamatan Megamendung ini hingga saat ini masih dibutuhkan evakuasi berupa pembukaan jalur akses untuk air sungai yang begitu mengalir ke kawasan pemukiman rumah warga. Dan diharapkan kepada pemerintah daerah maupun kepada TNI dan Polri untuk membantu mereka melakukan evakuasi atau proses pembukaan jalur jalan air yang sungai yang tertutup oleh tertimbunan longsor tersebut, Pram. Konfirmasi kembali, kira-kira ada berapa jumlah korban dan sudah berapa yang ditemukan, Wildan? Ya, sejauh ini sudah ada 3 orang yang sudah meninggal dunia karena berbeda kecamatan. Kecamatan Cisarua 2 orang, sebelumnya kan dikabarkan 5 dari para penghuni villa dan juga penjaga villa yang tertimbun longsor dan sudah dievakuasi 3 orang luka-luka, 2 orang mengalami meninggal dunia. Dan untuk di Kecamatan Megamendung meninggal dunia seorang santri terbawa arus dan sudah dievakuasi. Mereka merupakan warga Cianjur. Demikian, Ayah. Untuk warga yang berada di sekitar lokasi, seperti apa yang dilakukan petugas di sana? Apakah ada evakuasi untuk warga atau hal-hal lain yang dilakukan? Ya, sejauh ini mereka masih bertahan di wilayah-wilayah yang aman menurut mereka, yaitu di kerabat dan juga tetangga terdekat yang aman dari banjir dan juga longsor, Ayah. Dan sampai dengan saat ini mereka masih membutuhkan atau mengharapkan bantuan berupa bantuan air bersih serta bantuan seperti selimut dan juga pakaian-pakaian layak pakai, Arya. Oke, baik, Wildan Hidayat melapor langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami masih menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.